Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah, Allah masih memudahkan kita untuk melangkahkan kaki dan melaksanakan salah satu kewajiban sebagai seorang muslim, salat zuhur secara berjamaah. Karena setiap yang kita lafadzkan setiap hari, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, dan selama itu juga kita minta diberikan jalan yang lurus, jalan yang Allah berikan hidayah di dalamnya. Perjalanan panjang di dunia ini, namun tidak akan sepanjang perjalanan kita nanti di akhirat kelak. Karenanya butuh kesabaran, butuh keikhlasan, butuh kesungguhan, butuh keteguhan, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersama salah seorang sahabat yang ketika itu sahabat masih kecil yang bernama Abdullah ibni Abbas. Makanya dalam hadisnya disebutkan an ibni Abbasin radhiyallahu anhu, dan itu hadis, banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau begitu banyak. An ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Abbas pernah menceritakan, saya pernah dibonceng. Ada yang bilang kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya dibonceng ketika berkuda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya gulam, hadisnya bunyinya gini, ya gulam. Kata gulam kita sudah pernah mendapatkan penjelasannya bahwa usianya masih anak-anak. Gulam itu usia SD sampai SMP kelas 1, kelas 2 itu termasuk di usia gulam. Ya gulam. Nasihat yang pertama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga jadi nasihat bagi para ayah ketika mengantar anaknya sekolah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Hadis ini terdapat di kumpulan hadis arba'in. Mudah-mudahan antum juga bisa menghafalnya. Mudah-mudahan antum bisa menghafalnya. Ihfadillah, jagalah Allah. Gimana cara menjaganya? Yang pertama kali yang harus dijaga adalah menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga syariat-syariat. Itu menunjukkan walaupun usianya kecil, tapi Rasulullah sudah memerintahkan jaga Allah. Gimana dengan jaga Allah? Dengan menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini alhamdulillah usianya sudah 10 tahun ke atas ya. Berarti usia untuk menjaga sholat itu lebih utama. Kalau dalam hadisnya kan disebutkan kalau sudah usia di atas 10 tapi masih kadang meninggalkan sholat, maka pukullah, dan dengan pukulan kasih sayang. Nah, menjaga yang pertama tadi menjaga sholat. Makanya dari sekarang antum semua terus latihan, terus berlatih menjaga sholatnya, Terlebih lagi saat ini antum dalam kondisi sedang menghafal Quran, maka cara termudah untuk murojaah Quran adalah dengan membacanya ketika sholat dan mengulang-ulang. Kalau hari ini alhamdulillah sudah 1 halaman, maka itulah terus yang dibaca di sholat-sholat sunnahnya.
Bahkan di sholat wajib bisa, terlebih lagi ketika sir ya, bisa dibaca terus di murojaah. Karena ini adalah bagian dari ihfadillah, bagian dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau menjaga Allah, niscaya yahfadka, Allah akan menjaga. Menunjukkan apa? Orang-orang yang ada di seperti antum ini, orang-orang yang tinggal di pondok, orang-orang yang tinggal di pesantren, orang-orang yang ingin belajar agama, itu yang jaga bukan ustadznya, yang jaga bukan musyrifnya, tapi apa? Yang jaga langsung Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sudah menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari ini di media massa lagi viral anak SMP ya, putra putri bisa dansa, dan itu diundang di beberapa media massa. Bagi kita, bagi seorang muslim ya, itu walaupun yang melakukan muslim juga, tidak, bagi kita itu bukan prestasi ya. Kalau hanya bisa dansa seperti itu, karena apa? Dia tidak menjabatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala ya. Sesuatu yang viral, nah ini juga kita jangan mudah terpancing dengan sesuatu yang viral. Saat ini viral, nggak lama lagi sudah ya. Sama seperti permainan lato-lato ya, saat ini masih banyak yang main. Kita lihat, tunggu nanti kurang dari 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan sudah hilang lagi, berganti apa lagi, terus nanti ada yang baru berganti apa lagi. Tapi perhatikan bahwa semuanya hanya berputar di situ ya. Tidak ada yang lebih ya. Dan semuanya kelak akan mandek di tempatnya ya. Sama seperti halnya motor ya. Motor dulu masih motor 70 cc, terus sekarang naik motor 100 cc, 125 cc. Tadinya motornya kopling, sekarang sudah ada yang matic. Mungkin kalau antum masih merasa ngelihat motor 250 cc kayaknya besar dan gagah kan gitu ya. Padahal berat. Tapi nanti pada akhirnya orang akan mengalami kebosanan ya. Nah, yang pesan pertama dari Rasulullah di hadis ini adalah ketika kita tidak mudah lagi terpancing dengan urusan dunia, kita sudah lebih sibuk dengan kehidupan agama kita, kehidupan menjaga syariat Allah, maka Allah akan yang menjaga kita. Allah yang akan menjaga kedua orang tua antum. Allah yang akan menjaga saudara-saudara antum di kampung sana. Karena antum sedang menjaga apa yang diperintahkan Allah, antum sedang menjaga syariat Allah, lalu kemudian antum berdoa kepada Allah, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Antum baca setiap malam, antum baca setiap hari, antum baca setiap waktu ya. Maka yang akan menjaga orang tua antum itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan mendalam dari hadis, ya gulam ihfadillaha yahfadka. Lalu di yang selanjutnya, ihfadillaha tajidhu tujahak ya. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatinya bahwa Allah akan menyelamatkan ya. Allah akan menyelamatkan. Berapa banyak ya, kondisi yang menyebabkan kita selamat dari musibah ya. Berapa banyak kemarin pandemi, banyak yang meninggal, tapi alhamdulillah Allah selamatkan kita. Berapa banyak dari saudara-saudara kita mungkin di lingkungan kita ada yang sakit, ternyata Allah berikan kita kesehatan ya.
Lalu ada juga yang Allah berikan kita juga sakit ternyata, tapi sakitnya masih ringan dibandingkan saudara-saudara kita yang lain. Dan Allah mudahkan. Dan berapa banyak yang Allah uji hatinya ini tidak mau terbuka, hatinya begitu keras kepala karena jauh dari Quran, jauh dari sholat, jauh dari ibadah, sehingga ketika dinasehati, ketika diingatkan, itu semuanya sudah mental, sudah tidak berpengaruh lagi. Nah, di kesempatan kali ini berdasarkan dengan hadis ini, maka nasihat yang terbesar adalah nasihat kita menjaga sholat kita, menjaga syariat, menjaga perintahnya dengan yang pertama, yang paling sederhana, menjaga sholat kita, merasakan bahwa sholat kita ini betul-betul khusyuk, merasakan bahwa ibadah kita ini betul-betul karena Allah. Sujud itu enggak lagi merasa ini sujudnya terlalu lama, tapi betul-betul menikmati, kayak minum es jus itu, minum es jus kan kalau pas lagi panas-panas rasanya manis gitu, enak. Nah, gimana rasanya sujud itu sampai seperti itu, betul-betul menikmati, betul-betul mendalami. Ketika membaca misalnya dengan bacaan Subhana Rabbiyal A'la itu sampai bisa membayangkan, oh tulisannya seperti ini, Subhana Rabbiyal A'la, terus artinya, oh ternyata artinya ini, sampai bisa sedalam itu ketika kita menjaga apa yang Allah perintahkan. Mungkin ini dulu apa yang dapat Ustaz sampaikan. Insyaallah hadis ini akan Ustaz sambung di kesempatan selanjutnya, dan Ustaz berharap antum semua bisa menghafalnya, bisa menghafalkan hadis ini dengan hadis-hadis yang lain sembari antum menghafal Quran, sembari antum menghafal Qurannya terus ditambahkan, terus dituntaskan sebisa mungkin, sebaik mungkin, semaksimal mungkin, dan mudah-mudahan Allah akan menjaga kita semua. Akhiru da'wana alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.